Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Setia Utomo, Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mendiskusikan tentang desain pembelajaran agenda 3, agenda manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam agenda 3, kita akan melalui ketiga tahapan pembelajaran, yaitu klasikal, distance learning, dan klasikal. Di dalam pembelajaran self-learning atau mandiri, nanti peserta akan belajar secara mandiri, mempelajari modul, dan akan memperoleh penugasan berupa isei-isei di setiap agendanya, terutama di agenda yang ketiga ini. Di tahapan selanjutnya nanti, peserta akan mengikuti metode pembelajaran dengan distance learning atau e-learning, di mana distance learning atau e-learning tersebut, peserta akan berfokus kepada pembelajaran melalui metode sinkronus dan asinkronus. Peserta PKA untuk pembelajaran distance learning atau e-learning akan dimulai di dalam pembelajaran pada hari yang ke-16. Di dalam hari ke-16 tersebut, pembelajaran akan dilaksanakan secara e-learning, sinkronus dan asinkronus sebanyak 7 jam pembelajaran, di mana dari 7 jam pembelajaran tersebut terbagi menjadi 3 jam pembelajaran secara sinkronus dan 4 jam pembelajaran melalui asinkronus. Di dalam pembelajaran di hari ke-16 sinkronus, saya selaku fasilitator akan membuka pembelajaran dengan salam dan memperkenalkan diri secara singkat, melakukan ice breaking, membuat komitmen di dalam kelas, menyampaikan agenda pembelajaran kita saat ini dan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Lalu saya akan melakukan review hasil pembelajaran secara mandiri atau self-learning yang telah dilakukan oleh peserta. Lalu saya akan berbagi lesson learn kepada para peserta semuanya. Lalu di dalam pembelajaran mandiri, di mana peserta telah diminta untuk membuat esai, saya akan meminta kepada masing-masing peserta, 3 orang peserta, untuk menampilkan paparan esainya. Nah, di mana paparan esai tersebut akan didiskusikan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, lalu sebelum mengakhiri pembelajaran di 3 jam pembelajaran secara sinkronus, saya akan menyampaikan tugas individu yang pertama dan tugas kelompok yang pertama. Nah, nanti mereka akan masuk kepada asinkronus selama 4 jam pembelajaran, di mana tugas individu yang pertama tersebut adalah mereka saya minta untuk melakukan pemetaan dan identifikasi terkait isu manajemen kinerja, kendala dan hambatan apa yang terjadi dalam pengembangan manajemen kinerja di satuan kerja organisasi peserta masing-masing, serta bagaimana mereka bisa membuat sarana perbaikannya. Nah, tugas itu harus disubmit pada hari ke-16. Selain tugas individu, tentu ada tugas kelompok yang harus mereka kerjakan juga, di mana tugas kelompok tersebut saya memberikan tugas agar mereka secara berkelompok melakukan analisa permasalahan atau menarik kasus aktual yang terkait dengan isu-isu mata pelatihan di dalam agenda ketiga. Mereka harus mensubmit tugas kelompok tersebut pada hari yang ke-17. Lalu pembelajaran distance learning di hari kedua akan jatuh pada hari ke-17. Di mana di hari ke-17 pembelajaran melalui sinkronus asinkronus akan mereka laksanakan selama 8 jam pembelajaran. Di mana di dalam 8 jam pembelajaran tersebut secara sinkronus mereka akan bertemu dengan saya selaku fasilitator selama 2 jam pembelajaran. Secara sinkronus tersebut saya akan membuka kembali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama, lalu melakukan permainan atau game. Lalu saya akan menyampaikan dan mengulas kembali agenda pembelajaran yang sudah dibahas di hari yang ke-16 atau hari yang sebelumnya. Lalu saya meminta kembali agar peserta secara bergantian memaparkan esai yang kemarin belum tuntas untuk didiskusikan oleh para peserta yang lainnya. Lalu saya akan meminta juga
beberapa peserta untuk menyampaikan tugas individu yang di hari pertama, di hari ke-16 kemarin, dan tugas kelompok di hari yang ke-16 kemarin. Lalu setelah diskusi-diskusi itu tersebut selesai, saya akan melakukan pembulatan hasil diskusi kepada seluruh peserta. Lalu saya meminta mereka membuat sebuah pembulatan bersama-sama dengan saya selaku fasilitator. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ke-17 tersebut, saya akan memberikan kembali tugas individu mereka yang kedua dan juga tugas kelompok mereka yang kedua. Adapun tugas individu mereka yang kedua adalah saya minta mereka untuk melakukan analisis faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan manajemen kinerja organisasi di PTSP, di instansi, di organisasi peserta masing-masing, serta membuat rekomendasi penyelesaiannya seperti apa. Nah, kaitkan dengan pelatihan dalam agenda ketiga ini, dan tugas itu harus mereka submit di hari ke-17 itu juga. Lalu tugas kelompok yang harus mereka selesaikan adalah merancang rencana kegiatan atau membuat sebuah proposal untuk mempermudah masyarakat bagaimana manajemen kinerja organisasi di satuan kerja masing-masing peserta berbasis digitalisasi, ya, tentunya berbasis dari agenda 3 ini. Lalu tugas kelompok tersebut juga harus mereka submit pada hari ke-18. Di pertemuan yang ketiga, di hari ke-18, pembelajaran sinkronus dan asinkronus akan mereka tempuh sebanyak 8 jam pembelajaran. Didahului dengan 2 jam pembelajaran sinkronus dan 6 jam pembelajaran asinkronus. Sama seperti hari pertama dan hari kedua, di hari ke-16 dan di hari ke-17, di hari ke-18 juga saya akan memulai dengan salam pembukaan, lalu melakukan doa dan melakukan permainan dan game yang menarik bagi peserta. Saya mengulas kembali apa yang telah kita diskusikan di hari yang ke-17 kemarin. Dan karena ini hari ketiga, saya meminta peserta yang belum menyampaikan paparan isainya akan dapat juga menyampaikan paparan isainya. Lalu bisa dilanjutkan dengan diskusi paparan daripada tugas individu yang kedua dan tugas kelompok yang kedua. Lalu saya melakukan pembulatan bersama para peserta terhadap materi apa yang telah kita diskusikan di hari ketiga, di hari ke-18 ini. Lalu saya tetap akan memberikan tugas individu yang ketiga dan tugas kelompok yang ketiga secara asinkronus. Mereka akan mengerjakan itu. Adapun tugas individu yang ketiga secara asinkronus yang akan mereka bedah adalah mereka saya minta untuk melakukan pemetaan dan identifikasi terkait manajemen resiko, kendala dan hambatan apa yang terjadi di satuan kerja organisasi peserta dan membuat saran tindak perbaikannya seperti apa. Dan tugas yang ketiga individu ini harus mereka submit di hari ke-18 ini juga. Lalu tugas kelompok yang harus mereka kerjakan di dalam pembelajaran asinkronus selama 6 JP di hari ke-18 itu adalah mereka diminta untuk merancang standar kinerja pelayanan untuk mempermudah masyarakat terhadap manajemen kinerja organisasi di satuan kerja mereka. Dihubungkan dengan agenda 3 tentunya. Dan tugas kelompok yang ketiga tersebut harus mereka submit di hari yang ke-19. Dan di hari pertemuan yang keempat, di hari yang ke-19, pembelajaran masih sinkronus dan asinkronus selama 6 jam pembelajaran yang terbagi dengan sinkronus 2 jam pembelajaran dan asinkronus selama 4 jam pembelajaran. Dalam pertemuan yang keempat di hari ke-19 ini secara sinkronus 2 jam pembelajaran, saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu sebagai pembuka dan mengucapkan doa, lalu tetap melakukan ice breaking atau permainan game dan mengulas kembali penyampaian agenda ke-18 kemarin, di hari ke-18 kemarin yang telah saya sampaikan kepada para peserta. Dan tentunya masih tersisa 1 orang peserta untuk menyampaikan isainya, paparan isainya. Lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok dari penugasan yang ketiga di hari ke-18 dan juga penugasan individu di hari ke-18 mereka presentasikan bersama-sama. Lalu saya melakukan pembulatan kembali, menyimpulkan kembali bersama para peserta, mendiskusikannya tentang apa saja yang telah kita lakukan di dalam 4 hari pertemuan ini. Nah, karena ini hari terakhir di distance learning atau di e-learning, maka mereka akan melaksanakannya 4 JP asinkronus. Saya tetap akan memberikan penugasan yang keempat berupa tugas individu dan tugas kelompok.
Adapun tugas individu keempat yang harus mereka kerjakan di saat unsinkronus 4 jam pembelajaran nanti adalah saya minta untuk melakukan analisa faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan manajemen keuangan negara di instansi peserta dan membuat rekomendasi penyelesaiannya. Kaitkan tentunya dengan agenda yang ketiga. Itu adalah tugas individu yang harus mereka submit sebelum kita bertemu kembali di klasikal di hari ke-32. Dan di diskusi kelompok, saya minta untuk merencanakan kegiatan terhadap sebuah manajemen keuangan negara, kinerja organisasi di satuan kerja masing-masing berbasis digital ya. Rekan semua bahwa itu maka mereka akan submit ke dalam LMS sebelum pertemuan klasikal di hari yang ke-32 nanti. Begitulah skenario dari pembelajaran di tahap kedua distance learning atau e-learning. Selanjutnya, di tahap ketiga pembelajaran, mereka akan bertemu dengan saya secara klasikal. Mereka akan bertemu dengan fasilitator dan tenaga pengajar secara klasikal. Tidak ada tahapan ketiga di mana mereka akan memulai tahapan klasikal ini di hari ke-32, di hari ke-33, 34, dan di hari ke-35. Ada 4 hari pertemuan untuk agenda 3 di tahapan pembelajaran klasikal ini. Didahului di hari ke-32 nanti selama 6 jam pembelajaran tentunya. Di dalam hari ke-32 selama 6 jam pembelajaran tersebut, saya akan membuka terlebih dahulu pembelajaran dengan salam dan berdoa, lalu melakukan ice breaking tentunya bersama peserta, melakukan dinamika kelompok, meminta peserta untuk menyiapkan yel-yel terbaiknya untuk pertemuan di hari ke-33, hari ke-34, dan di hari ke-35. Saya meminta peserta secara berkelompok menyiapkan yel-yel yang terbaiknya. Lalu mengawali pembelajaran di agenda ketiga secara klasikal ini, saya menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran yang ingin ditempuh, dicapai oleh peserta di dalam agenda ketiga ini. Lalu saya akan mengulas kembali pembelajaran yang peserta telah lakukan, baik itu secara self-learning maupun secara e-learning, yang di hari ke-16, 17, 18, dan 19 yang lalu, dengan penugasan-penugasannya tersebut. Lalu saya minta peserta memaparkan tugas individu dan tugas kelompok yang telah saya berikan di hari terakhir di saat e-learning di hari ke-19 untuk mereka presentasikan dan mereka paparkan di dalam kesempatan klasikal ini. Lalu saya melakukan pembulatan hasil pembelajaran. Peserta saya minta untuk menuliskan kata atau kalimat apa yang telah mereka peroleh di dalam pembelajaran hari ini pada sebuah kertas post-it, dan tempelkan pada papan tulis yang telah disiapkan di kelas. Lalu peserta saya minta juga untuk merefleksikan diri apa yang sudah mereka lakukan pada hari itu, dan lesson learn apa yang bisa mereka ambil dari pembelajaran di hari yang ke-32 secara klasikal ini. Lalu saya menutup kelas di hari yang pertama, di hari ke-32 ini, dengan salam dan berdoa. Selanjutnya di hari kedua secara klasikal yang jatuh pada hari ke-33, di mana pembelajaran secara klasikal di hari ke-33 itu akan dilaksanakan selama 12 jam pembelajaran, di mana pertama kali saya akan memulainya dengan membuka pembelajaran dengan ucapan salam dan berdoa. Sebagaimana kesepakatan kemarin di hari ke-32, peserta saya minta secara berkelompok membuat sebuah ice breaking. Maka peserta saya panggil kelompok pertama untuk dapat menyampaikan, untuk dapat menampilkan ice breaking yel-yel mereka yang terbaik yang mereka telah miliki. Nah, setelah ice breaking, tentu saya akan menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran secara klasikal pertemuan yang kedua di hari ke-33 ini. Lalu saya mengulas terlebih dahulu apa saja yang telah kita diskusikan dan telah kita pelajari di hari yang ke-32, di hari kemarin yang sebelumnya. Lalu saya minta para peserta untuk memaparkan kembali tugas-tugas mereka secara individu dan secara berkelompok, secara bergantian. Saya minta mereka untuk memaparkan dan mereka akan melakukan diskusi, dan saya akan memandu diskusi tersebut untuk mendapatkan feedback daripada peserta sekalian semuanya. Lalu saya meminta follow up atau melakukan sebuah role play ya, yang terkait dari paparan mereka, para peserta tadi, baik individu maupun dari kelompok tadi.
Peserta lainnya saya minta untuk memberikan masukan, tanggapan, dan feedback secara bergantian terhadap kelompok-kelompok atau individu yang telah melakukan pemaparan itu tadi. Terakhir, sebelum pembelajaran hari ke-32 ini selesai, maka saya minta peserta merefleksikan diri apa yang sudah mereka lakukan pada hari ini dan lesson learn apa yang telah mereka peroleh dan mereka ambil. Lalu pembelajaran seperti sebelumnya saya akhiri dengan berdoa dan mengucapkan salam. Lalu di hari pertemuan yang ketiga, yaitu di hari ke-34, nah secara klasikal akan dilaksanakan sebanyak 6 jam pembelajaran. Di dalam 6 pembelajaran tersebut tentunya pertama kali tetap saya mulai dengan ucapan salam dan berdoa bersama-sama. Lalu yel-yel dari kelompok 2 yang telah mereka persiapkan. Lalu saya menyampaikan kembali tujuan dan agenda pembelajaran kita di hari ketiga, di hari ke-34 ini. Lalu kita mereview kembali pembelajaran apa yang telah kita lakukan kemarin. Lalu seperti biasa, penugasan dari mereka diminta untuk memaparkan tugas-tugas individu maupun tugas-tugas secara kelompok. Lalu dilanjutkan dengan follow up yang terkait dari tugas-tugas kelompok tersebut. Peserta saya minta untuk memberikan masukan, merefleksikan, menuliskan kata-kata yang mereka sudah peroleh dalam pembelajaran hari ketiga di hari yang ke-34 ini. Dan setelah mereka merefleksikan semua, mendapatkan lesson learn, maka saya akan melakukan pembulatan dan mengakhiri pembelajaran dengan salam dan doa. Dan di pertemuan klasikal, pertemuan yang keempat di hari yang ke-35, di hari yang terakhir, itu akan dilakukan selama 9 jam pembelajaran. Di dalam 9 jam pembelajaran secara klasikal di pertemuan keempat di hari ke-35 tersebut, saya tetap akan mengucapkan selamat, salam, dan berdoa. Lalu kelompok 3, kelompok terakhir, akan menampilkan yel-yel yang terbaik dari kelompoknya. Lalu saya akan menyampaikan kembali tujuan dan agenda pembelajaran di klasikal hari yang pertemuan yang keempat di hari yang ke-35 ini seperti apa. Lalu saya akan mereview kembali diskusi dan pembelajaran apa yang telah saya lakukan di hari yang sebelumnya, di hari yang ke-34. Lalu saya mengajak peserta berdiskusi tentang bagaimana sih menerapkan manajemen keuangan negara dan manajemen risiko dalam kegiatan pelayanan organisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah secara teknologi informasi dan komunikasi, secara digitalisasi. Sharing kami lakukan di dalam kelas secara klasikal. Lalu kita membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan. Lalu sebagai fasilitator saya akan melakukan pembulatan terhadap kesimpulan-kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan secara klasikal selama 3 hari ini, 3 hari yang kita lalui ini. Lalu saya menanyakan kepada para peserta, bagaimana harapan Anda, harapan peserta, apakah sudah terpenuhi dengan kita 4 hari melakukan pembelajaran secara klasikal di agenda yang ketiga ini? Lalu saya menanyakan hal tersebut kepada peserta dan membuat sebuah pembulatan pembelajaran. Lalu dapat saya akhiri dengan menutup pembelajaran dan mengucapkan maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang tidak berkenan selama pertemuan di distance learning atau e-learning dan pertemuan di klasikal ini. Lalu menutup dengan salam dan doa. Demikianlah skenario pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.